Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdullah dari kelas IF 45011 PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi, etos kerja, dan entrepreneurship Islami ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah atau cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan di dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang atau sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Adapun pengertian etika dalam Islam adalah salah satu bentuk dari aspek muamalat yang mengatur tentang norma-norma, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip sekelompok manusia dalam menjalankan profesinya di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, etika berprofesi dalam Islam. Yang pertama itu siddiq. Dalam suatu dalil yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah memiliki arti terpercaya atau dapat dipercaya. Selain itu, amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Yang ketiga, tabligh. Tabligh adalah sebuah kegiatan yang biasa dijalani dalam bentuk pengajian. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Dengan kata lain, orang harus memiliki sifat cerdas dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Dan yang kelima adalah istiqomah. Istiqomah sendiri memiliki arti lurus, tegak, atau dalam bahasa bakunya konsisten. Adapun keutamaan orang bekerja yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diampuni dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari azab neraka. Dan yang terakhir adalah bekerja adalah sebagian dari jihad. Pengertian etos kerja. Abu Hamid memberikan pengertian bahwa etos adalah sifat, karakter, kualitas hidup, moral, dan gaya estetika serta suasana hati seseorang masyarakat. Kerja adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Karya yang dimaksud berupa segala yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan selalu berusaha menciptakan karya lainnya. Prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja secara halal. Yang kedua, bekerja agar tidak menjadi beban hidup orang lain. Ketiga, bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga, serta bekerja guna meringankan beban hidup keluarga. Komponen dasar etos kerja. Yang pertama, iman dan takwa. Yang dinamakan iman adalah meyakini di dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang kedua yaitu niat atau komitmen. Tinggi dan rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang sesuai dengan tinggi rendah nilai komitmen yang dimilikinya. Nilai etos kerja yang harus dijunjung tinggi. 1. Kejujuran dan kesungguhan dalam menyelesaikan kerja atau tugas. 2. Kebersamaan dalam kelompok. 3. Menghindari persaingan antar kelompok atau dalam kelompok. 4. Memandang teman-teman sekerja sebagai teman seperjuangan. Dan yang kelima, keserasian organisasi. Semua anggota organisasi wajib menjaga keserasian tersebut. Ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja tinggi. 1. Orientasi ke masa depan. 2.
kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. 3. Bertanggung jawab. 4. Hemat dan sederhana. Dan kelima, adanya iklim kompetensi atau bersaing secara jujur dan sehat. Pengertian entrepreneurship Islam. Entrepreneurship adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama, serta definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas serta inovasi. Karena dengan sifat kreativitas serta inovasi seseorang dapat menemukan sebuah peluang. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Adapun kegiatan bersifat entrepreneurship, yang pertama, menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. 2. Menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. 4. Mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Dan yang kelima, mendorong perilaku eksperimen dan lain-lain. Karakteristik entrepreneurship. Yang pertama yaitu sikap mental. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, tata laksana. Dan yang keempat, keterampilan. Konsep entrepreneurship dalam Islam. Yang pertama, syumul atau terintegrasi. Yang berarti entrepreneurship tidaklah terpisah atau terisolasi dari Islam itu sendiri. Justru entrepreneurship berada dalam sistem Islam. Yang di antaranya itu akidah, syariah, akhlak, dan etika. Supaya kegiatan berwirausaha tidak terasing dari kewajiban-kewajiban lain di dalam Islam. Yang kedua itu berniaga di dunia tetapi punya hubungan dengan agama dan kehidupan akhirat. Maka dia akan mendapatkan untung di dunia dan untung juga di akhirat. Yang ketiga, sebagai agama untuk mensejahterakan dunia dan akhirat, Islam memandang tinggi kegiatan kewirausahaan. Yang keempat, dengan niat dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwirausaha menjadi salah satu ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah karena telah menyumbang sebagian rezeki ke individu atau keluarga. Hubungan entrepreneurship dengan Islam. Entrepreneurship dengan Islam itu memiliki hubungan yang erat. Dengan kata lain, tidak terpisahkan. Sebagaimana arti dari dalil tersebut, sebaik-baik usaha adalah usaha orang yang berniaga, yang jika berbicara tidak dusta, jika diberi amanat tidak khianat, jika berjanji tidak meleset, jika membeli tidak mencela, jika menjual tidak memuji-muji, jika berhutang tidak menunda-nunda membayarnya, dan jika berpiutang tidak mempersulit. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebelumnya mengajarkan kepada kita tentang profesi usaha yang baik menurut beliau, yaitu singkatnya, profesi menjadi pengusaha yang bermoral. Pada hadis lain, beliau juga mengatakan, para pengusaha akan dibangkitkan sebagai pendurhaka, kecuali pengusaha yang bertakwa kepada Allah, yang berperilaku baik, dan yang jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis sebelumnya, kita menangkap hal yang penting dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa beliau menyukai profesi pengusaha. Sebagaimana beliau sendiri adalah pengusaha, tapi beliau juga mengingatkan kepada pengusaha bahwa pengusaha yang benar adalah pengusaha yang saleh. Menjadi pengusaha saja tanpa dibarengi oleh akhlak dan moral yang baik dapat menimbulkan konotasi buruk, yaitu sebagai pendurhaka. Jadi dengan ajaran itu, sesungguhnya Islam telah memberi tempat terbaik bagi profesi pengusaha yang bermoral.